Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kita lanjutkan materi Aplikomnya di materi internet chapter 10 ya. Oke, untuk objektif overview-nya, maksudnya di sini nanti akan kita bicarakan penggunaan dari komponen yang dibutuhkan untuk komunikasi, kemudian perbedaan di antara LAN, MAN, WAN, dan PAN, lalu perbedaan client server dan peer-to-peer, kemudian ada tentang aplikasi untuk komunikasi, lalu menjelaskan macam-macam jaringan komunikasi, standar dan protokolnya. Oke, yang pertama di sini bisa kita lihat bahwa komunikasi digital itu dijelaskan sebagai suatu proses di mana ada dua atau lebih komputer atau suatu alat yang mengirimkan data, instruksi, dan informasi. Jadi bisa dua atau lebih komputer. Nah, di sini kalau kita lihat diagramnya ya, ada peralatan pengirim, kemudian ada media untuk transmisinya, lalu ada peralatan penerima. Misalkan saja kita berkomunikasi di seperti kita bercakap-cakap langsung ya, komunikasi di udara, berarti medianya adalah udara, kemudian sending device, alat pengirimnya adalah mulut seorang yang berbicara, yang menerimanya adalah telinga. Kira-kira mungkin seperti itu contohnya. Kemudian di sini ini contoh ya di dunia. Jadi sekarang kita berkomunikasi dengan internet itu sangat mudah, dari belahan dunia manapun sudah terhubung. Oke, berikutnya apa itu network? Network atau jaringan itu adalah sekumpulan komputer dan peralatan yang terhubung bersama melalui suatu media transmisi. Ya, itu namanya jaringan. Jadi tidak harus terhubung melalui internet. Internet itu salah satu dari jaringan gitu ya. Jadi bisa juga via kabel saja, seperti komputer yang ada di lab. Itu jadi lewat kabel, jadi dia lokal ya terhubungnya. Nah, keuntungan dari jaringan. Nah, di sini adalah jadi suatu jaringan itu kumpulan dari komputer tadi ya. Intinya mereka komputer itu terhubung melalui suatu media. Nah, di sini keuntungan dari jaringan. Jadi apa manfaatnya? Pertama adalah memfasilitasi komunikasi itu sendiri. Jadi akan lebih mudah gitu ya untuk berkomunikasi. Kemudian bisa juga dipakai untuk berbagi hardware, sharing hardware, misalkan seperti di warnet ya. Jadi printer ada satu, tapi bisa kita print dari komputer mana saja selama komputer itu terhubung dengan jaringan yang sama juga dengan printernya. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah sharing data dan informasi. Jadi berbagi data dan informasi, seperti ya contohnya kita menyimpan file di Google Drive, kemudian link tempat penyimpanan file tersebut kita bagikan ke teman kita, sehingga teman kita pun bisa melihat file yang sama gitu ya. Jadi enaknya jaringan seperti itu. Kemudian bisa juga berbagi software. Nah, ini tentunya misalkan saja di suatu lab ya, komputernya banyak, nah diinstalkan aplikasi di satu komputer, yang lain sama-sama bisa mengakses. Seperti itu. Atau lebih gampangnya lagi, seperti Google, dia punya aplikasi misalkan Google Drive ya. Nah, Google Drive atau Google Docs gitu ya. Dia punya satu saja di softwarenya, tapi kita semua yang masuk ke dengan akun Google itu punya bisa untuk mengakses aplikasi yang sama. Dan yang terakhir tentunya ada mentransfer atau mengirim dana ya, transferring funds. Nah, di sini di zaman sekarang ya semuanya hampir cashless ya. Jadi tanpa uang tunai kita bisa itu sebagai ganti transaksi. Kemudian di sini alasan untuk penggunaan network, yaitu penggunaan jaringan ya, tadi sudah ya, berbagi pakai, sharing data dan seterusnya. Tuh. Nah, di sini dari sisi area itu ada beberapa macam. Pertama ada local area network atau LAN. Ini maksudnya adalah jaringan yang menghubungkan komputer atau peralatan pada suatu area yang terbatas gitu. Area geografis terbatas, misalkan satu gedung atau antara satu gedung dengan gedung lainnya. Kalau di perusahaan ya sebetulnya untuk komunikasi misalkan dari lantai 5 ke lantai 1 ya tidak perlu menggunakan internet. Kalau di perusahaannya sudah membuat jaringan, nah kita bisa menggunakan internet saja cukup. Kemudian ya contohnya seperti gambar yang di samping kanan ini ya, jadi antar lantai gitu ya.
ada yang disebut dengan wireless LAN. Nah, kalau wireless LAN ini maksudnya sama seperti LAN, hanya saja dia menggunakan fitur yang tanpa kabel ya. Ya seperti WiFi ya. Contohnya di kanan ini dia ada access point ya, sebagai pusat dari jaringan wireless gitu. Jadi semuanya terhubung ke access point, sehingga apapun yang dihubungkan dengan access point jadi terhubung dengan yang lain. Misalkan yang dihubungkan dengan access point adalah komputer yang lain, atau bisa juga printer gitu ya. Yang berikutnya ada MAN. MAN ini Metropolitan Area Network. Jadi sebetulnya sama saja dengan LAN, tapi dia menghubungkan metropolitan. Jadi LAN-nya banyak ya, dikumpul karena dihubungkan, jadilah Metropolitan Area Network. Lalu ada WAN. WAN lebih besar lagi, Wide Area Network. Dia menghubungkan lebih besar lagi untuk area geografis, mungkin satu negara gitu ya, seperti itu. Kemudian ada PAN atau Personal Area Network, itu jaringan yang menghubungkan komputer dan peralatan di dalam satu ruang kerja seseorang dengan wired maupun yang tanpa kabel. Jadi dengan kabel maupun tanpa kabel. Nah, ini maksudnya ya misalkan di antara semua device kita. Ya sederhananya kalau tadi ya, kalau kita menggunakan aplikasi Google atau misalkan Microsoft ya, kita menggunakan Microsoft Surface misalnya, kemudian kita punya tablet, ya, situ aplikasinya sama gitu ya. Nah, maka nanti bisa terhubung bersamaan. Asalkan biasanya sih itu asal ada akun yang sama. Oke, kemudian di sini kalau tadi itu areanya, kemudian sekarang adalah infrastruktur. Infrastruktur tuh apa ya, peletakan di sini ya. Untuk infrastrukturnya, konfigurasi antara komputer, device dan media pada suatu jaringan. Nah, disebutnya network arsitektur. Itu arsitektur jaringan. Ini yang kita akan pelajari di sini ada dua, client server sama peer to peer. Nah, client server ini kalau kita lihat dari artinya, ada client, kemudian ada server. Nah, client berarti itu yang di sini mau yang meminta data, kemudian kalau server itu yang memberikan informasi, kira-kira gitu. Serve itu kan melayani ya, berarti kalau server artinya pelayan gitu, ceritanya kayak gitu. Nah, di sini kalau kita lihat gambar di bawah, nah biasanya server ya satu lah ya gitu, satu. Kemudian yang lain klien yang minta data ke server. Ya contohnya server Google, terus kita minta data, misalnya nyari data apa-apa dan seterusnya ya, seperti itulah. Contoh gampang ya. Kemudian ada lagi, jadi kalau client server itu yang jadi server adalah yang selalu melayani, yang jadi client itu selalu minta gitu. Kalau yang satu lagi adalah peer to peer. Kalau peer to peer ini, maka dia setiap komputer, setiap device itu jadi server dan sekaligus jadi klien. Jadi komputer yang ini misalkan bisa minta ke laptop bisa minta juga ke dia gitu. Jadi seperti itu. Ini setara lah gitu ya levelnya. Kalau yang ini untuk yang client server beda gitu. Jadi untuk yang client server terus klien yang minta. Oke, lalu ini aplikasi untuk komunikasi terdiri atas program atau aplikasi yang dapat membantu pengguna untuk membangkitkan koneksi ke komputer yang lain atau mobile device atau jaringan. Jadi ini aplikasi ya. Kemudian mengatur transmisi data, instruksi dan informasi. Yang ketiga, jadi yang disebut tadi ya, aplikasi untuk komunikasi, aplikasi yang dapat gitu. Pertama tadi saya ulangi, membantu pengguna untuk membangkitkan koneksi ke komputer lain atau mobile device atau jaringan. Kemudian yang kedua, harus bisa juga mengatur transmisi data, instruksi dan informasi. Yang ketiga, menyediakan interface atau antarmuka bagi pengguna untuk berkomunikasi dengan orang lain, dengan pengguna lain gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan software komunikasi itu yang seperti ini. Saya yakin kalian semua sudah menggunakan software komunikasi. Ya, misalkan ada WhatsApp, Skype gitu ya, dan lainnya. Nah, di sini kalau tadi kita sudah area, kemudian infrastruktur. Nah, di sini ada standar komunikasi jaringan, standar dan protokol. Protokol itu sih? Protokol itu aturan ya. Jadi aturannya ini ada berapa? 4. Di sini ada 10 yang dibahas.
Ada yang berupa Ethernet, token ring, TCP/IP, Wi-Fi, Bluetooth, UWB, UWB, IRDA, infrared, RFID. Tahu ya RFID yang ada di e-tol gitu ya, atau kalau di harusnya di perpustakaan nasional kali ya, bukunya setiap buku dikasih tag RFID sehingga untuk mencarinya nanti mudah. Kemudian ada juga NFC, lalu yang terakhir ada LTE ya, LTE yang ada di handphone nih. Nah, masing-masing itu standar komunikasi. NFC kenapa ke standar komunikasi? Ya, komunikasi antara, misalkan kalau disimpan di handphone, kok dia bisa ya, misalkan masukin data ke isi e-money gitu ya, isi e-money lewat handphone. Nah, itu komunikasinya menggunakan NFC gitu ya, harus ada sensornya. Ya, kira-kira demikian. Untuk yang lain bisa dicari juga, barangkali bisa browsing sendiri seperti apa penggunaannya. Nah, ini juga ada ya di slide-nya, saya berikan juga, nanti mohon dibaca. Lalu ini standar protokol ya, TCP/IP biasanya digunakan di internet kita ya, IP internet protokol gitu. Nah, seperti ini. Bluetooth, LTE. Nah, protokol jadi NFC, Near Field Communication, protokol yang berdasarkan RFID ya, dekat-dekatan lah pokoknya intinya. Oke, lalu ada jaringan komunikasi, bisa dengan dedicated line, ini kabel telepon kali ya, kabel DSL, ISDN, FTTP, T-carrier, dan ATM ya. Ini kecepatan transfer dari masing-masing kabel. Lalu ada ADSL, ini mungkin dulu ya ADSL nih yang pakai telepon. Nah, oke, peralatan komunikasi itu merupakan, kalau di sini peralatan atau hardware tipe apapun, any type, yang punya kemampuan untuk mengirimkan data, transmitting data, instruksi dan informasi di antara peralatan pengirim dan peralatan penerima. Kemudian untuk peralatan komunikasinya, ini contohnya tadi masih ada kabel ya, seperti ini, kabel modem. Kalau di rumah menggunakan modem atau wifi ya, sama aja. Kemudian ada, mungkin pernah kalau ada yang menggunakan wireless modem seperti smart ya, semacam itu ya, atau ada XL Go gini ya, kalau kalian tahu ada merek tertentu. Kalau dan provider yang lain juga biasanya dia punya. Kemudian ada wireless access point. Nah, ini kalau pakai wifi itu memang harus ada access point. Jadi sesuatu yang kita kita hubungi gitu ya, untuk terhubung dengan internet. Jadi si access point ini adalah peralatan komunikasi sentral gitu. Peralatan komunikasi sentral yang bisa membuat komputer dan device untuk mentransfer data secara wireless gitu. Kemudian ada yang dimaksud dengan router, beda ya tadi ya. Jadi kalau ini untuk ke internet, kalau router itu untuk membagi. Nah, di sini router itu menghubungkan multiple komputer, jadi kumpulan komputer atau router yang lain bersama dan mengirimkan data ke tujuan yang benar dalam suatu network gitu. Jadi kalau kita mau mengatur apa, biasanya lewat router. Nah, di sini beberapa router menyediakan fungsi tambahan, seperti contohnya di sini ada wireless router gitu ya. Kemudian ada broadband router, broadband wireless, mobile broadband wireless router. Nah, ini contohnya mobile hotspot ya. Kemudian ada kartu jaringan atau network card di komputer ya, di PC. Kalau di laptop kayaknya udah termasuk ya, udah otomatis ada di situ. Lalu ada hub, jadi tadi ada router, kemudian sekarang ada hub atau switch. Kenapa dikatakan atau? Ya karena ada perbedaan sedikit, tapi intinya fungsinya sama. Dia itu menyediakan central point untuk kabel. Jadi kalau di lab itu ada yang di pojok yang dekat kaca tuh ya. Nah, itu switch namanya gitu. Jadi kalau ini pakai kabel. Kalau tadi kan router itu wireless ya. Nah, bisa pakai kabel juga sih. Kemudian nah, ini jaringan di rumah ya. Biasanya kalau di kosan mungkin kalau ada pakai tadi semacam ini broadband wifi ya.
Nah itu untuk berinternet transmisinya. Nah ini yang disebut dengan broadband, transmit atau mengirimkan multiple sinyal secara simultan gitu. Nah apa yang sekarang disebut dengan bandwidth? Ya sederhananya, jadi kalau di sini jumlah data, instruksi dan informasi yang dapat dikirimkan melalui media transmisi. Nah disebutnya bandwidth. Jadi kalau ada suatu provider dia bilang bandwidthnya up to 30 Mbps gitu ya, mencapai 30 Mbps. Nah itu bandwidth itu jadi kayak salurannya gitu. Kalau salurannya 30 Mbps, terus ternyata pada saat kita cek device kita hanya bisa kecepatannya sampai 10 Mbps. Nah berarti ya provider tersebut tidak berbohong, karena memang salurannya besar tapi kita kebagiannya nggak besar gitu. Nah jadi kalau untuk ukuran kecepatan sebenarnya yang kita dapat itu bukan bandwidth. Bandwidth itu kayak semacam jatah. Jatah segini loh. Nah, terus kita mau pakai jatah segitu semua boleh. Tapi kalau misalnya nggak dapat ya berarti tidak menyalahi aturan gitu. Nah, kalau yang sesungguhnya kita dapat kecepatan internet itu namanya throughput. THROUGHPUT, throughput gitu. Jadi kalau bandwidth itu salurannya, kalau throughput nih yang lewat, bener-bener yang lewat di situ segimana. Kalau tadi bandwidthnya 30 Mbps, ternyata yang bisa kita dapat cuma 10, ya berarti throughputnya itu. Gitu ya, sederhananya gitu ya. Kemudian ada latency. Latency itu waktu yang diperlukan sinyal untuk untuk berjalan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Oke, di sini ada masing-masing rata-rata ini ya, rata-rata kecepatan kirim gitu ya. Untuk twisted pair cable tuh yang seperti yang ada di lab nih, twisted pair itu 10 Mbps dan seterusnya ya. Koaksial tuh kayak kabel antena yang di TV ya. Lalu ada fiber optik. Nah ini yang mulai banyak digunakan, fiber optik. Nah ini bentuknya, jadi yang twisted pair seperti ini, dia ada macam-macam ya warnanya gitu. Kemudian koaksialnya yang di antena biasanya. Lalu ada fiber optik, ini yang sekarang lagi meroket ya, menggunakan semuanya jaringan fiber optik supaya supaya cepat. Kalau kita lihat di sini fiber optik ini paling cepat gitu ya, bisa sampai 100 Gbps, gigabit ethernet gitu. Jadi kalau yang lain cuma Mbps, ini Gbps, sudah beda lagi ya, sangat cepat. Oke, kemudian untuk ini untuk wireless transmission media transmisi tanpa kabel, ada seluler radio 4G. Mungkin sebetulnya sekarang sudah ada 5G ya, karena ini saya slide yang sudah agak lama. Kemudian ada gelombang mikro. Nah, ini microwave bukan yang untuk masak, maksudnya di sini adalah gelombang mikro ya, sampai 10 Gbps. Kemudian ada komunikasi satelit. Lihat komunikasi satelit 2,56 Tbps, terabyte per second. Nah ini yang sekarang lagi sedang diteliti ya, si banyak yang dibilang 5G itu nanti kesini arahnya ya. Pokoknya lewat internet komunikasinya, sehingga sangat cepat gitu. Cuman nggak tahu itu kapan gitu ya jadinya. Oke, kemudian ada broadcast radio. Nah ini transmisi tanpa kabel, sinyal radio melalui udara, jarak jauh. Kemudian radio seluler, broadcast ya. Ini ya tanpa kabel. Kemudian ada yang berikutnya yaitu ini tadi microwave ya. Kemudian komunikasi satelit. Ini biasanya beberapa negara langsung. Oke, lalu ada istilah GPS. Ini singkatannya bisa dilihat Global Positioning System. Ini berdasarkan lokasi ya. Lokasi. Kemudian ini contoh di GPS yang lain sekarang di jam tangan anak-anak ya terutama. Nah, GPS ini untuk melihat letak seseorang. Sebenarnya bukan seseorang sih, kalau GPS-nya dipasang di jam tangan ya selama orang itu pakai jam tangannya berarti bisa kebaca gitu ya, atau terdeteksi, atau di handphone gitu. Tapi kalau sedang nggak dipakai ya enggak. Oke, ini mungkin terakhir. Jadi silahkan kalau ada yang mau tanyakan. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.